Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh penyelesaian persamaan linear. Salah satu contohnya yaitu seorang pembuat kue mempunyai 9.500 gram tepung dan 3.500 gram gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue bolu kukus dan kue pukis. Untuk membuat kue bolu kukus dibutuhkan 10 gram gula pasir, 35 gram tepung, sedangkan untuk membuat sebuah kue pukis dibutuhkan 40 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue bolu kukus dijual dengan harga Rp1.500 per buah dan kue pukis dijual dengan harga Rp2.000 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Langkah pertama yaitu membuat model matematikanya terlebih dahulu. Untuk gula, dalam pembuatan kue bolu kukus membutuhkan 10 gram gula, dan untuk pembuatan kue pukis membutuhkan 40 gram gula. Ia hanya mempunyai stok kurang dari sama dengan 3.500. Untuk bahan tepung, dalam pembuatan kue bolu kukus membutuhkan 35 gram, sedangkan untuk pembuatan kue pukis membutuhkan 50 gram tepung. Ia hanya memiliki stok tepung sebanyak kurang lebih sama dengan 9.500. Model matematikanya dapat dibuat seperti ini. 10x ditambah 35y kurang dari sama dengan 3.500, dan 40x ditambah 50y kurang dari sama dengan 9.500. Jangan lupa kita membuat persamaan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, dikarenakan tidak mungkin kue bolu kukus akan didapatkan minus 1. Selanjutnya kita menentukan fungsi tujuannya terlebih dahulu. Dalam soal terdapat pertanyaan seperti ini. Tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuatan kue tersebut. Jadi fungsi utamanya yaitu kita mendapatkan keuntungan maksimum. Dalam soal juga sudah tertera harga Rp1.500 untuk penjualan kue bolu dan Rp2.000 untuk penjualan kue pukis. Jadi dapat dibuat fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 1.500x ditambah 2.000y. Langkah kedua yaitu mencari titik potong. Dalam fungsi 10x ditambah 35y kurang dari sama dengan 3.500. Yang pertama, kita misalkan x adalah x sama dengan 0. Jadi 10 dikalikan 0 sama dengan 35y kurang dari sama dengan 3.500. 35y kurang dari sama dengan 3.500. Y kurang dari sama dengan 3.500 dibagi 35. Y sama dengan kurang dari sama dengan 3.500 dibagi 35. Y sama dengan 100. Jadi dapat diperoleh titik 0,100. Selanjutnya kita misalkan y sama dengan 0. Jadi 10x ditambah 0 kurang dari sama dengan 3.500. X sama dengan 3.500 dibagi 10. X kurang dari sama dengan 3.500. Jadi dapat diperoleh titik 350,0. Selanjutnya, fungsi selanjutnya yaitu 40x ditambah 50y kurang dari sama dengan 9.500. Kita misalkan x sama dengan 0, maka
40 dikalikan 0 ditambah 50Y kurang dari sama dengan 9.500. 50Y kurang dari sama dengan 9.500. Y kurang dari sama dengan 9.500 dibagi 50. Y sama dengan 190. Maka dapat diperoleh titik 0,190. Selanjutnya, kita misalkan Y sama dengan 0, maka 40X ditambah 50 dikalikan 0 kurang dari sama dengan 9.500. Maka X kurang dari sama dengan 9.500 dibagi 40. X kurang dari sama dengan 237. Maka didapatkan titik 237,0. Selanjutnya kita menggambarkan grafiknya. Didapatkan grafik seperti ini. Ini untuk titik pertama yang berwarna biru. Selanjutnya untuk berwarna merah adalah untuk titik fungsi yang kedua. Selanjutnya langkah ketiga yaitu uji titik ke titik 0,0 untuk mengarsir. Fungsi pertama yaitu fungsi 10x ditambah 35y kurang dari sama dengan 3.500. Kita substitusikan 10 dikalikan 0 ditambah 35 dikalikan 0 kurang dari sama dengan 3.500. Maka didapatkan 0 kurang dari sama dengan 3.500. Maka benar. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu 40x ditambah 50y kurang dari sama dengan 9.500. Kita substitusikan 40 dikalikan 0 ditambah 50 dikalikan 0 kurang dari sama dengan 9.500. Maka didapatkan 0 kurang dari sama dengan 9.500. Maka benar. Baik, untuk persamaan pertama yaitu 0 kurang dari sama dengan 3.500. Maka positif. Jadi untuk arsirannya akan ke bawah, seharusnya ke bawah. Akan tetapi saya menggunakan metode yang arsiran yang terbalik untuk mendapatkan DF-nya. Jadi untuk arsirannya seperti ini. Yang seharusnya ke dalam, maka saya akan arsir ke luar. Seperti ini. Artinya untuk yang fungsi yang kedua yaitu 0 kurang dari sama dengan 9.500, maka positif. Jadi untuk arsirannya yang seharusnya ke dalam seperti ini, maka akan saya arsir terbalik untuk mempermudah saya mencarikan titik DF-nya. Kita buat seperti ini. Ini seharusnya ke dalam. Maka jadi seperti ini. Jadi untuk titik DF-nya di titik ini. Untuk mencari titik RC yang di dalam sini, kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Untuk mencari titik potong, kita menggunakan metode eliminasi. Untuk persamaan pertama yaitu 10x ditambah 35y kurang dari sama dengan 3.500 dan dengan 40x ditambah 50y kurang dari sama dengan 9.500 untuk persamaan kedua. Untuk eliminasi yang atas saya kalikan 4 dan yang bawah kalikan 1 dan didapatkan 40x ditambah 140y kurang dari sama dengan 14.000. 40x ditambah 50y kurang dari sama dengan 9.500. Saya kurangkan dan didapatkan hasil 90y kurang dari sama dengan 450, y sama dengan kurang dari sama dengan 50. Maka saya akan substitusikan ke persamaan 1. 10x ditambah 35y kurang dari sama dengan 3.500.
10x ditambah 35 dikalikan 50 kurang dari sama dengan 3500. 10x kurang dari sama dengan 3500 dikurangi 1750. X sama dengan kurang dari sama dengan 1750 dibagi 10, maka didapatkan X kurang dari sama dengan 175. Maka didapatkan titik potong 175,0. Selanjutnya kita mensubstitusikan titik potong ke fungsi tujuan. Untuk fungsi tujuannya f x, y sama dengan 1500 x ditambah 250y. Kita substitusikan ke titik A yaitu 237,0 sama dengan 1500 dikalikan 237 ditambah 2000 dikalikan 0, maka didapatkan 355.500 rupiah. Selanjutnya kita substitusikan ke titik B 0,100 sama dengan 1500 dikalikan 0 ditambah 2000 dikalikan 100, maka didapatkan 200.000 rupiah. Selanjutnya kita substitusikan ke titik potong 175,50 sama dengan 1500 dikalikan 175 ditambah 2000 dikalikan 50, maka didapatkan 437 ditambah 500 ditambah 100.000, maka didapatkan 537,500 rupiah. Maka untuk yang paling besar didapat di dalam titik potong ini. Maka untuk kesimpulannya, pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue adalah 537.500 rupiah dengan membuat kue bolu kukus sebanyak 175 dan 50 kue cookies. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Ya.